Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini, kesempatan ini kita akan datang pada Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Tapi sebelum ibadah dimulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Pada saat ini kami dapat berkumpul datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya ibadah pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagi kami ya Tuhan. Melawat kami Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Mau memberkati kami ya Tuhan. Kiranya ibadah pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tercurah pada saat ini ya Tuhan. Kirimkan para malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami Tuhan, menjaga, merajut, alim, lindungi kami Tuhan. Mau memberkati pada saat ini Tuhan, mau pakai pelayan-pelayan-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian Yesus kemuliaan. Yesus,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, mau memberkati kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, karunia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Persilakan duduk kembali. Ada sukacita saudara? Amin. Amin. Mari kita sembah, mari kita pujikan, kita tinggikan Tuhan dengan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saudara, haleluya. Segala puji syukur. Mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian kekuatan di hidupku dalam Yesus. Ku
Saat ini kami yakin dan percaya Engkau memberkati ibadah kami, Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak urapi hamba-Mu, bubuk lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkati, berkati, berkati setiap pribadi oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, yang sakit disembuhkan, dosa-dosa dihapus dari tubuh jiwa mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan. Saudara sangat dikasihi Tuhan. Saudara sangat diberkati Tuhan. Saudara sangat diperhatikan Tuhan. Saudara sangat disembuhkan oleh Tuhan. Saudara sangat dibela oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, kesempatan yang baik ini saudara manfaatkan bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya bisa ketemu dengan Tuhan? Ibadah. Dalam ibadah ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi jiwa dan roh kita, kalau kita fokus kepada Tuhan, jiwa saudara ketemu. Nah, kalau jiwa saudara ketemu dengan Tuhan, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tema yang akan saya sampaikan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang lalu, yaitu kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan sampai 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan, ini firman menjelaskan bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang ini secara fisik, secara fisik, dan secara roh nantinya di alam akhirat. Itu ada janji bagi orang yang percaya pada Kristus. Jiwa dan roh yang dulu dari Allah itu kembali kepada Allah. Allah itu tempatnya di surga. Jadi firman ini sangat jelas. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu apa saja? Bekerja, melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari dari pagi sampai malam, itu latihan badani. Tangan kalau tidak dilatih untuk bekerja, kaku, tidak bisa melakukan pekerjaan yang terampil. Tetapi kalau biasa tangan ini dilatih untuk bersih-bersih, sapu-sapu halaman, rumah, tangan ini belajar untuk cuci piring, cuci gelas yang di rumah tangga itu. Tangan ini dilatih untuk belajar memasak, ya kan? Belajar memasak. Tangan ini dilatih juga untuk mencangkul. Tangan ini juga dilatih untuk menulis. Itu kalau anak-anak sekolah. Jadi yang diartikan latihan badannya bukan cuma olahraga, jalan-jalan pagi-pagi, itu perlu. Tapi itu kecil. Jadi tangan ini dilatih
dilatih, mata dilatih, hidung dilatih untuk mencium sesuatu yang baik, telinga dilatih untuk mendengar, kan begitu. Jadi pelatihan badani itu sangat kecil. Mengapa dikatakan sangat kecil manfaatnya? Karena keuntungannya hanya sesuatu yang ada di dunia. Manusia itu sangat terbatas usianya. Ada yang 70, 80, 90, 100 dan sebagainya. Ada juga yang baru di kandungan, gugur, baru lahir, meninggal. Itu usia manusia. Jadi kalau cuma menerapkan latihan badani, mengabaikan ibadah, itu bagi nilai di hadapan Tuhan itu tidak seimbang. Manusia kalau tidak makan 1 hari saja sudah kondisinya lemas, badan ini lemas sudah. Apalagi sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari dan sebagainya, itu semakin lemah fisik itu. Nah, kalau makanan secara jasmani adalah minum air hangat, itu bagus untuk kesehatan. Terus makanan yang sehat, itu kalau jasmani. Nah, kalau jiwa roh kita, makanannya adalah firman Tuhan. Supaya jiwa roh kita ini kuat, kokoh. Firman dipahami, diterapkan dalam hidup, itu menjadi kekuatan. Nah, lantas bagaimana caranya untuk kita betul-betul bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ini jelas firman. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan cuma satu hal saja, dalam segala hal. Lanjut, karena mengandung janji baik untuk hidup ini sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau orang itu mau suka ditolong Tuhan, dibela Tuhan, kalau merindukan pertolongan yang semakin besar, dekatkan diri kita masing-masing kepada yang maha besar. Amin. Kalau sudah merasakan menghadapi masalah kok semakin besar, hadapkan kepada Allah yang maha besar. Allah itu yang maha besar, yang maha kuasa, sanggup menolong setiap masalah hidup kita. Amin. Saudara, saya minta saudara connect dengan firman ini, nyambung. Jadi saudara nyambung, masukkan dalam hati, supaya saudara mengalami perubahan. Bukan perubahan sesuatu yang negatif, tapi mengalami lonjakan baik berkat rohani maupun jasmani. Karena untuk umat Tuhan dulu diberkati lewat ibadah, saudara. Lewat ibadah, kehadiran Tuhan disambut baik-baik, diterapkan dalam hidup saudara. Kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Jadi ibadah itu mengandung janji penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam
Amin. Haleluya. Saya minta saudara tetap di tempat ini. Kalau ada pikiran yang masih di rumah, di jalan, ayo masuk dalam ibadah. Pikiran fokus, lihat pemberitaan firman ini, dengarkan, terima baik-baik. Nah, di dalam ibadah itu ada rangkaian ibadah. Temanya mengatakan kuasa dalam pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan, nyanyi untuk Tuhan. Ini ada nyanyi secara fisik, ada nyanyi secara roh, jiwa. Kalau nyanyi secara fisik itu ditujukan kepada sesama. Kalau saudara lihat tayang televisi atau saudara melihat panggung gembira di jalan atau di lapangan, itu nyanyi untuk sesama, menghibur sesama. Tetapi kalau masuk dalam ibadah ini, nyanyinya itu ditujukan kepada Tuhan. Nah, sekarang begini, kuasa dalam pujian. Lantas bagaimana supaya mendapatkan kuasa tersebut dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Sama-sama mengatakan haleluya, terpujilah Tuhan. Yang sebelahnya juga haleluya. Sebelahnya juga katakan haleluya, depannya katakan haleluya. Tapi di situ ada yang menangis, mencucurkan air mata. Yang satunya haleluya kering, tidak ada air mata. Ya, coba kita baca Mazmur pasal 42 ayat 1 mulai sampai ayat 4. Mazmur pasal 42. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Iya, terus? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara surai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Terima kasih, sampai di situ dulu. Yang pertama itu merasa haus merindukan kuasa Allah, merindukan kehadiran Tuhan, merindukan uluran tangan Tuhan, merindukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Betul-betul merindukan roh sukacita dari surga merasuk tubuh jiwanya. Berarti ibadah itu tubuh, jiwa, dan rohnya fokus kepada yang maha kuasa. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada Allah yang maha kuasa. Jiwaku haus kepada Allah yang penuh rahmat dan anugerah. Jiwaku haus Allah yang berkuasa memberikan aku bernapas, memberikan aku masih bernapas, memberikan aku masih bergerak, memberikan aku masih bergerak bisa berjalan.
Nah saudara, kalau kerinduan seperti ini kepada Allah yang hidup, puji-pujian dinaikkan kepada Allah yang hidup, seperti dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Bagaimana firman itu? Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah hidupmu, tanganmu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kalau datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan lewat pujian, lewat kita membaca firman, mendengar firman, kita ini berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Berhadapan, saudara sekarang ini sedang berhadapan kepada Bapa surgawi yang Maha melihat, yang Maha mendengar seruan hati saudara, teriakan batin saudara, teriakan batin, relung hati saudara sedang diselidik oleh Tuhan sekarang. Baik saudara yang sekarang ada di hadapan Tuhan maupun nanti saudara mengikuti lewat tayangan YouTube apapun, Allah sedang menyelidik hati saudara, pikiran saudara, batin sampai sungsum itu Tuhan memperhatikan. Sebab itu selama masih ada waktu, ayo mendekat pada Tuhan. Selagi Tuhan itu masih memberikan napas hidup di dalam badan padat ini, ayo muliakan Tuhan. Dengan kerinduan aku kepengen dekat kepada Tuhan, aku pengen memuji-muji Tuhan. Nah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jadi Allah yang hidup, pencipta alam semesta, yang berkuasa mencabut nyawa dan memberikan napas hidup itu tetap ada. Itu dia Allah yang kita sembah. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Boleh, ayo berkumpul bersama-sama sehati sepakat, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Akal budi ini caranya bagaimana aku ini bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana supaya hidupku, sikap hidupku sehari-hari ini bisa memuliakan Tuhan. Itu bagaimana? Itu akal budi, jiwa, nyawa kita ini bisa memuliakan Tuhan, roh kita menyembah, mengagungkan Tuhan. Nah sekarang begini, maju ya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kalau saudara dihina orang, ini firman mengajar, ayo dekat Tuhan, berdoa, ibadah, memuji Tuhan, sungguh-sungguh. Amin. Ini caranya. Nah kamu dihina orang, datang kepada Allah yang Maha Tinggi. Kalau kamu rasa sebatang kara dalam hidup ini, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Allah yang penuh rahmat, yang Maha Kudus, Maha Sempurna, yang sering kita kecewakan Dia dengan kelakuan hidup kita, pikiran, perkataan, perbuatan yang mengecewakan Tuhan. Kalau saudara datang, kita datang, disambut saudara. Itu Allah yang Maha Kudus yang kita sembah. Kalau kita datang, Dia sambut.
Saudara minta ampun, diampuni. Ini. Jadi kalau saudara merasa dihina orang, merasa seorang diri dalam hidup ini, ayo datang pada Tuhan. Semakin dekat sama Dia, melekat, nempel pada pokok anggur itu. Kalau Yohanes pasal yang ke-15, Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Tapi ranting yang berbuah dibersihkan. Nah, kalau dalam hidup kita merasa sebagai ranting, ada ranting yang kotor, dibersihkan. Bagaimana ranting kotor itu? Kotor itu ya perbuatan-perbuatan yang melanggar firman. Itu kotor di hadapan Tuhan. Itu firman membersihkan, firman mengingatkan, menegur kita. Oh, itu salah perbuatan aku. Kalau begitu aku tinggalkan karena itu salah. Semakin dekat pada Tuhan, semakin mendekat, sampai firman mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Artinya bisa hidup itu, Pak Mazmur katakan, karena pertolongan Tuhan semata-mata. Selanjutnya ya, ayat 4. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju. Baik, jiwanya gundah gulana, bingung, susah. Bagaimana aku harus maju? Maju kemana? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, padat manusia, sibuk banyak manusia di situ. Lantas mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ini kalau sedang susah, banyak masalah, banyak orang-orang memadati di situ, pemazmur katakan, melangkah, mendekat kepada Tuhan, masuk rumah Tuhan. Di situ apa ini? Satu, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian syukur. Ini rahasianya. Masuk ibadah, jiwanya merasa haus, lapar, ketemu dengan Tuhan, lapar akan kebenaran, nanti akan dipuaskan, firman katakan. Jadi ini rahasia untuk mendapatkan kekuatan, kuasa dari Allah ini. Melangkah. Jadi jangan sampai ada yang katakan, wah sedang susah seperti ini mau ibadah ora konsen. Itu salah. Kalau nilainya firman ini menyalahkan sikap seperti itu. Mengapa salah? Yang benar itu hidup ini dibawa ke hadapan Tuhan. Terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini yang benar. Mengucap syukur dengan nyanyian syukur kepada Dia. Ayat 8. Nyambung. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Jadi Tuhan itu memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hari. Itu diperintahkan. Kasih setia Tuhan itu turun kepada siapa?
nyanyian suatu doa. Jadi ada nyanyian yang dilantunkan merupakan suatu doa, ya, kepada Allah kehidupanku. Jadi Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Menyanyikan pujian malam, menyanyikan pujian, mengagungkan Tuhan. Ini jadi Tuhan itu mau ditemui siang hari mau, malam mau, pagi-pagi mau, sore hari mau kapan ketemu dengan Tuhan? Tuhan itu siap sedia untuk saudara temui, untuk kita temui. Haleluya. Ini Bapak yang surgawi ini sangat luar biasa. Dia memerintahkan kasih setianya. Contoh sekarang, contoh ya, sekarang di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi saudara, saat itu Rasul Paulus dan Silas itu dipenjara bukan karena mencuri, bukan karena berbuat jahat, tetapi karena memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Yang percaya pada kuasa kurbannya, kuasa darahnya, kuasa kebangkitannya, orang itu mendapatkan hidup kekal. Paulus dan Silas kakinya dipasung, tangannya dirantai, tengah malam mereka berdoa, menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan. Nah sekarang, kalau di situ mengalami memar tubuh karena didera, dipukul dan sebagainya, disiksa, dan saat ini itu dibelenggu. Ini nyanyian yang dinyanyikan oleh kedua rasul ini masuk di dalam roh, jiwa rohnya menyembah Bapa surgawi. Secara fisik mereka tidak bisa bergerak, tetapi jiwa rohnya masuk hadirat Tuhan. Secara fisik mulutnya juga mengucapkan pujian itu, tapi jiwa rohnya melengking di hadapan Tuhan. Itu Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Di saat mereka menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan, terjadilah gempa bumi saat ini. Saat itu sendi-sendi penjara goyah. Belenggu-belenggu mereka lepas. Bukan cuma Paulus dan Silas yang mengalami itu, seluruh tahanan itu dilepaskan dari segala belenggu-belenggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna kuasa dalam pujian itu adalah kalau umat itu mau datang masuk ke halaman tabernakel
Di situ ada mezbah kurban bakaran. Makanya Rasul Paulus menerapkan sebelum menyanyikan pujian berdoa, minta dikuduskan hati, jiwa, dan rohnya, ditahirkan oleh darah Yesus Kristus. Setelah ditahirkan, menyanyikan pujian, menaikkan syukur di hadapan Bapa surgawi. Terjadilah di situ mujizat terjadi. Setelah terjadi peristiwa-peristiwa itu, apa yang dilakukan kepala penjara? Mau bunuh diri. Dikira semua tahanan itu sudah melarikan diri. Rasul Paulus hatinya, pikirannya, perkataannya tetap benar. Jangan lakukan itu. Kami semua masih ada di sini. Kepala penjara katakan, apa yang kulakukan? Beri dirimu, percaya kepada Kristus, maka seisi keluargamu akan selamat semua. Ini Rasul Paulus tidak memiliki pikiran jahat terhadap orang-orang yang memenjarakan, yang membuat susah Rasul Paulus, Silas. Orang yang membuat susah, mau bunuh diri, ditahan. Jangan. Sekarang terima keselamatan ini. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kita baca Filipi pasal 4 ayat Filipi pasal 4 ayat 4 dan nanti sampai 9, silakan. Filipi pasal 4 dan ayat 4 dan seterusnya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini ayat 4. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dalam keadaan susah, senang, sukacita, tetap memuji Tuhan. Nah, hati para rasul itu diketahui orang-orang sekitar penjara itu. Orang-orang yang dalam penjara itu mengetahui kebaikan hatinya Rasul Paulus dan Silas. Ya toh? Terus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan khawatir mengenai hari esok, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jangan khawatir. Nyatakanlah semuanya itu dalam doa, dibawa pada Bapa surgawi, dan permohonan ucapan syukur. Ucap syukur akan pertolongan yang akan Tuhan diberikan oleh Tuhan. Mengucap syukur atas kuasa yang Tuhan akan pinjamkan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau mau mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal, damai sejahtera Allah itu akan memelihara kita. Pikiran kita yang membuat pusing itu kan pikiran yang tidak terkendalikan. Makanya orang bisa stres bila berjalan tertawa sendiri. Itu karena pikiran liar, dibiarkan. Tetapi kalau orang itu memelihara, mendapatkan damai dengan korban itu, damai dengan Allah, berdamai dengan sesama, akhirnya sejahtera yang dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan itu diberikan. Ini ya, saya baca lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi supaya pikiran tidak liar, diarahkan, selalu dibawa kepada Tuhan. Amin. Nah, terus saudara, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Terima kasih. Jadi kalau orang itu merindukan kuasa, mengalami kuasa Allah dalam ujian, itu ini sudah memiliki pikiran seperti ini, memiliki hati seperti ayat 8 ini. Coba perhatikan. Jadi akhirnya saudara-saudara, satu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Maka dalam pujian dan penyembahan akan mendapatkan kuasa Allah itu hadir mengurapi kita, menyertai kita. Amin. Ini konsepnya. Jadi supaya firman jadi berkat untuk kita, ini pemberitaan masih ada kelanjutannya, tahap demi tahap, supaya saudara dilatih untuk bisa menyembah Tuhan. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Malaikat 7 malaikat itu nantinya secara fisik juga ada, ya, para gembala. 7 malaikat sidang itu akhir zaman akan dimunculkan oleh Tuhan. Terus maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Terus maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi gurung disertai halilintar dan gempa bumi. terima kasih saudara. Ini firman, kebenaran firman. Ini ada mezbah emas, itu mezbah dupa, itu di ruang suci. Tapi kekuatan untuk keluar api itu bukan dari mezbah dupa. Dari mezbah kurban bakaran, di situ ada api yang membara. Diambil api dari situ, lantas ditaruh di ungkupan itu dilemparkan ke bumi. Terjadilah apa? Ini sesuatu yang tidak bisa ditangkal dengan apapun, tidak bisa dihalang-halangi dengan alat-alat canggih dalam peperangan, tidak bisa. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ini sudah. Jadi kalau orang itu suka menyembah Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, suatu saat nanti
kuasa Allah yang maha tinggi itu akan melindungi pendoa-pendoa, penyembah-penyembah yang benar, pemuji-pemuji yang benar dilindungi. Di saat itu nanti kalau terjadi gempa bumi ini ya, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Yang disebut penyembah, pemuji, mengagungkan Tuhan itu, ini dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karena di situ yang melakukan, melemparkan api itu adalah salah satu pemimpin di situ. Ini yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 tadi, bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Kalau nanti terjadi penggenapan firman, saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kuasa yang maha tinggi ini halilintar, guru ini tidak bisa dicipta oleh ahli apapun. Yang mencipta adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kita sembah namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang maha kuasa. Makna ibadah sangat agung, pemeliharaan, perlindungan diturunkan untuk kekasih-kekasihnya. Amin. Jadi seperti bangsa Israel saat itu diperbudak di tanah Mesir, untuk Tuhan melepaskan mereka. Mesir diantam dengan 10 tulah. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan dalam perlindungan dan pemeliharaan sampai rencana Tuhan tergenapi. Ini jadi makna ibadah sangat luar biasa. Sebab itu persiapkan diri saudara untuk senantiasa bisa menyembah Tuhan baik siang, malam, pagi, petang, sore, ya, supaya berkat firman Tuhan menjadi berkat untuk kita, dan Tuhan untuk mengajak kita latihan untuk menyembah Tuhan supaya kita nanti menjadi penghuni kerajaan surga. Karena dalam kerajaan surga itu adanya adalah orang yang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara persiapkan diri untuk menerima perjamuan suci, untuk nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Kita akan menyanyikan pujian kuasa darah Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat baru berdiri. Kuasa Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus.
Bismillah.
dosa-dosa dihapuskan, diampuni, dibersihkan. Kalau sakit penyakit mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh Allah. Dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Hidup yang kekal Kau berikan bagi kami yang menerimanya dengan iman. Berkat-berkat yang terbaik, yang teristimewa dilimpahkan dalam kehidupan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut berdoa bersatu. Dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu, baik 1/10 milik Tuhan yang mereka aturkan kepadamu. Dengan kasih dan rahmat-Mu, Engkau terima persembahan ucapan syukur, persembahan tantangan, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Kami aturkan kepadamu. Seperti yang Kau janjikan, Kau membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan, tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi diberkati oleh Tuhan. Dianugerahkan mereka kesuksesan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau sangat memberkati kami, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat memperhatikan kami, Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau membela kami, menolong kami. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara Indonesia, pejabat-pejabat negara Engkau berkati, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin diberkati. Kami serahkan seluruh aparat pemerintahan, kami serahkan seluruh jajaran keamanan, Polri, TNI, dari pusat sampai di daerah-daerah semuanya diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kekasih-kekasih-Mu, biji-biji mata Tuhan Kau pakai menjadi alat-alat-Mu pada akhir zaman ini, menjalankan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus double porsi. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus double porsi, tercurah dalam kehidupan kami semuanya. Seluruh umat-Mu Tuhan selamatkan. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Anak-anak-Mu diberkati semua. Yang mengikuti melalui tayang YouTube diberkati, dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh kuasa Tuhan. Dalam usaha pekerjaan tangan anak Tuhan buat berhasil. Seluruh rencana dan kehendak Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bapak Suwoso diberkati dengan kekuatan kesehatan, iman yang teguh, pengharapan kasih pada Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan sudah jamah dengan kuasa biru, baik yang ada di
Jawa maupun di luar Jawa, yang ada di luar negeri, di berbagai benua Tuhan lewat saat ini. Segala puji, hormat, syukur bagi Bapa Surgawi. Seluruh masyarakat Banjarnegara, Purwokerto diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara kekasih-kekasihnya Tuhan, dan terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Immanuel, Bapak Surgawi selalu menyertai kita sampai Dia datang kedua kali menjemput kita sebagai kekasih-kekasihnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salut, Tuhan berkati kita semuanya.